Halo teman-teman sekalian, ini adalah kendaraan niaga yang sangat dominan di Indonesia. Ya, tidak asing lagi adalah Mitsubishi L300 atau L Sape. Mobil yang pertama kali keluar pada tahun 1981, tipe pertamanya yang menggunakan mesin bensin. Lalu seiringnya berjalan keluarlah tipe dieselnya untuk tahun 86-nya yang tipenya 2,3, masih menggunakan istilahnya masih belum canggih. Lalu keluarlah tipe yang terbarunya yang sudah menggunakan power steering. Istilahnya itu pertama kali keluar tahun 2007. Memiliki kelebihannya itu sudah ada turbo, walaupun turbonya belum maksimal karena turbonya tidak menggunakannya, istilahnya turbonya belum maksimal seperti pada keumumannya, di mana keumumannya turbo adalah perputaran kipas turbo menggunakan dari tekanan udara gas buang. Namun untuk tipe Mitsubishi L300 ini turbonya masih mungkin tipe semi turbo seperti itulah. Dan saya juga kurang paham cara kerja daripada turbo tersebut. Oke, kenapa ini dibongkar? Karena telah mengalami kerusakan adanya sejumlah karat. Walaupun kendaraan niaga ini boleh dibilang kendaraan dengan sasis yang kokoh, namun tetap saja karena pemilik kendaraan ini membawa atau mengangkut kendaraan yang sangat mudah terjadinya korosi. Di antaranya adalah membawa hasil tangkapan laut. Setelah melakukan restorasi pada sasisnya, kita cek ulang kembali dan kendaraan niaga ini dapat untuk beroperasi dengan layak dan aman. Oke teman-teman sekalian, ketika melakukan restorasi diharapkan untuk berhati-hati teman-teman sekalian, terutama ketika kendaraan tersebut nomor identification number atau disebut dengan NIK. Disinilah nomor NIK-nya, jangan sampai adanya kecerobohan, misalkan terkena las dan lain sebagainya sehingga nomornya akan hilang. Ketika nomornya hilang, sekalipun hanya 1 digit ataupun 2 digit, itu sangat berpengaruh ketika kendaraan tersebut akan dijual kembali. Karena ketika nomor rangkanya hilang sebagian, maka akan sangat susah untuk registrasi mutasi. Ada sebagian samsat yang tidak menerima proses mutasi kendaraan dengan nomor sasisnya. Ada sebagian yang hilang, entah itu karena human error, pengelasan, atau karena kejadian alam, misalnya karena karat. Oke teman-teman sekalian, nanti kapan-kapan kita akan mengulas bagian-bagian dalam daripada mesin L300 diesel tahun 2016 ini, termasuknya fitur-fiturnya apa saja, bagian-bagian yang biasanya terjadi kerusakan. Oke, pada kendaraan diesel ini L300 tetap menggunakan penghubung noken as, menggunakannya timing bell. Dan ketika terjadi kerusakan patah timing bell, itu sangat berbahaya karena akan terjadi kerusakan yang sangat fatal. Oleh karenanya pemilik kendaraan secara kontinu harus melakukan pengecekan timing bell, entah itu kepada dealer terdekat atau pada bengkel kepercayaan Anda masing-masing. Ketika terjadi kerusakan patahnya timing bell, akan menjadikan kendaraan tersebut hancur, terutama bagian-bagian yang sangat vital seperti silinder head, piston. Itu yang paling vital. Memang di pasaran harga timing bell untuk L300 kisaran antara 1 juta untuk 2 model. Ada model ya, untuk bagian L300 ini walaupun kendaraan ini pada umumnya memiliki satu
itu timing bell. Namun untuk L300 ini ada 2 timing bell. Timing bell yang paling besar itu yang paling utama, yang keduanya yang kecil sebagai untuk penyeimbang. Kalau istilahnya bengkel namanya bandul. Ya, ketika yang patahnya timing bell yang bagian kecil tidak begitu berpengaruh, cuman kendaraan akan mengalami getaran yang sangat signifikan. Namun apabila yang patahnya yang bagian besar, maka jangan harap kendaraan tersebut akan berjalan, yang pasti akan terjadi kerusakan yang sangat fatal. L300 dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun paling hanya ada perubahan pada bagian grill. Namun untuk struktur bodinya semuanya mirip, tidak ada yang rubah. Perbedaannya paling diantaranya untuk L300 yang tahun pertama itu menggunakannya itu bensin. Untuk kepala hampir mirip sama, modelnya ada 2 macam, ada yang siklon dan ada yang belum siklon. Ketika yang belum siklon, pada kaca pintunya itu masih ada kaca kecil segitiga seperti mobil T120S lama tahun 80 ke bawah. Kemudian untuk pada bagian belakangnya, untuk yang bensin ini lebih rata. Pinggul belakang pada baknya itu lebih rata, sedangkan untuk pada diesel itu lebih besar pinggulannya. Inilah pinggulannya. Nah, jadi kalau ada kepala atau kabin daripada sisa dari bekas L300 diesel untuk dipasang, diadopsi ke bensin bisa. Namun kalau untuk bensin ke diesel itu harus ada perubahan. Kendaraan niaga ini boleh terbilang yang cukup laris manis di pasarannya, dikarenakan memiliki kelebihan: 1, bahan bakar super irit, keduanya sasis kokoh, yang ketiganya adalah bak ukuran yang sangat besar dan luas. Di samping itu dapat membawa beban lumayan banyak dibandingkan dengan kompetitornya. Oh ya, teman-teman sekalian, Mitsubishi L300 ini memiliki rival yang hampir mirip namun kalah di pasaran, yaitu Isuzu Bison. Isuzu Bison itu memiliki postur yang hampir 90% itu identik dengan L300. Namun di pasaran kurang diminati oleh masyarakat. Nah, mungkin karena image masyarakat kita ini sudah terpatri hanya produk-produk tertentu. Oke, sekian dulu teman-teman sekalian. Nanti saya sendiri Najudin akan mengulas seputar tentang kelistrikan daripada mobil L300 ini, sehingga apabila terjadi emergensi darurat buat para driver di jalan, kira-kira apa saja yang perlu dicek ketika terjadinya kerusakan yang sifatnya sementara. Apakah itu lampu padam semua atau kendaraan tidak bisa distarter? Saya akan mengulasnya khusus buat Anda sekalian. Tetap pantang di channel saya. Oke, sampai jumpa di lain waktu.